Aku seorang janda yang rela menikah dengan seorang pemulung. 3 bulan setelah menikah, aku akhirnya tahu siapa suamiku sebenarnya. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan sinar jingga yang memantul di genangan air di sepanjang trotoar pasar tradisional. Aku, Dina, berjalan pelan sambil membawa tas belanja plastik berisi sayur dan bumbu dapur. Kehidupanku setelah kematian suamiku 3 tahun lalu adalah serangkaian rutinitas, menjahit pakaian untuk tetangga, memasak makanan sendiri, dan sesekali pergi ke pasar. Hari itu terasa biasa saja sampai aku mendengar suara keras dari ujung gang. Seorang pria tua terjatuh bersama barang rongsokan yang ia bawa. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan wajahnya tampak lelah. Aku tanpa ragu berlari ke arahnya. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanyaku sambil membantu pria itu bangkit. Ia mengangguk pelan, namun nafasnya tersengal-sengal. Usianya yang sudah lanjut, beban jarum besar itu pasti membebaninya. "Aku hanya sedikit lelah," jawabnya dengan suara parau. "Terima kasih sudah membantu." Aku menatapnya lebih lama. Matanya, meski redup oleh lelah tapi memiliki pancaran hangat yang anehnya membuatku merasa nyaman. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arif, seorang pemulung yang tinggal sendirian di gubuk kecil pinggiran kota. "Tidak apa-apa, kalau saya antar Anda ke warung dekat sini. Setidaknya minum dulu," kataku. Arif sempat menolak, tapi aku bersikeras. Akhirnya kami duduk berdua di warung kecil. Ia memesan segelas teh manis, sedangkan aku memesan secangkir teh hitam. Kami mulai berbincang. Arif bercerita bahwa dia sudah menjadi pemulung selama bertahun-tahun, tidak punya keluarga, dan hidupnya hanya berputar di antara jalanan dan barang-barang bekas yang ia kumpulkan. Meskipun begitu, ada ketenangan dalam caranya berbicara. Dia tidak merasa kekurangan apapun. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu tentang cara Arif melihat dunia yang membuatku tertarik. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa bermakna. Saat matahari semakin rendah, aku akhirnya pamit pulang. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam padaku. Beberapa hari kemudian, aku melihat Arif lagi di pasar. Dia sedang mencari kardus bekas. Aku menyapanya dan ia tersenyum tipis. Kami berbincang lagi, kali ini lebih lama. Arif bercerita tentang bagaimana ia selalu melihat semua sisi baik dari kehidupan meskipun hidupnya penuh dengan tantangan. Aku mulai merasa nyaman dengannya. Ada ketulusan dalam sikapnya yang membuatku merasa dihargai, meski ia hanya seorang pemulung. Arif memiliki aura yang membuatku ingin terus berada di dekatnya. Pertemuan-pertemuan kecil itu terus berlanjut. Kadang-kadang kami bertemu di pasar, kadang-kadang di halte bus, atau bahkan saat aku sedang berjalan pulang dari tempat kerja. Setiap kali bertemu Arif selalu ramah dan sopan. Dia bahkan mulai membantu pekerjaan-pekerjaan ringan di rumahku, seperti memperbaiki genteng bocor atau membersihkan halaman. Perlahan-lahan, benih cinta tumbuh di dalam hatiku. Aku sadar bahwa aku jatuh cinta pada Arif, meskipun status sosial kami sangat berbeda. Aku mencintainya bukan karena harta atau kedudukan, melainkan karena ketulusan dan kesederhanaannya. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah Arif juga memiliki perasaan yang sama terhadapku? Beberapa minggu setelah pertemuan pertama kami, hubungan antara aku dengan Arif semakin dekat. Kami mulai bertemu lebih sering. Bukan lagi kebetulan di pasar atau di halte, tapi karena Arif sering datang ke rumahku untuk membantu pekerjaan-pekerjaan ringan. Awalnya ia hanya memperbaiki genteng bocor yang membuatku kerepotan selama musim hujan, namun lama-kelamaan ia juga membantu membersihkan halaman dan memindahkan barang-barang berat. Bahkan sesekali membawa sayuran segar dari pasar untukku. Aku merasa aneh pada awalnya. Seorang pemulung seperti Arif seharusnya tidak memiliki waktu luang untuk membantu orang lain. Apalagi seseorang seperti aku, seorang janda muda yang hidup sendirian. Tapi Arif selalu mengatakan bahwa ia senang bisa membantu. Kebaikan kecil bisa membuat dunia sedikit lebih baik, katanya suatu hari sambil tersenyum tipis. Aku tidak bisa menyangkal bahwa ada kehangatan dalam kata-katanya yang membuatku merasa nyaman. Lambat laun interaksi kami tidak hanya terbatas pada percakapan singkat tentang cuaca atau pekerjaan rumah tangga. Kami mulai berbicara tentang masa depan, tentang keluargaku yang sudah tiada, dan pandangan masing-masing tentang kehidupan ini. Arif adalah pendengar yang baik. Ia jarang memberikan nasihat, tapi caranya mendengarkan membuatku merasa didengar dan dipahami. Suatu sore, saat kami duduk di halaman rumahku, Arif tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu begitu baik padaku, Dina?"
Bukankah sebagian besar orang akan menghindari seseorang sepertiku? Aku tertegun sejenak. Pertanyaannya menyentuh sesutau yang dalam di hatiku. Kebaikan tidak bergantung pada status sosial Arif. Jawabku pelan. Aku melihatmu bukan sebagai pemulung, tapi sebagai seseorang yang punya hati baik. Arif tersenyum lembut, matanya berkilauan meski sinar matahari mulai memudar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa hangat. Saat itu, aku menyadari bahwa perasaanku terhadapnya sudah berubah. Aku tidak hanya merasa nyaman dengannya, tapi juga mulai jatuh cinta. Namun, ada keraguan di benakku. Bagaimana mungkin seorang janda seperti aku jatuh cinta pada pemulung? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran itu, tapi mereka terus menghantuiku. Suatu malam, setelah seharian menjahit, aku duduk di depan cermin dan memandangi diriku sendiri. Wajahku tampak biasa saja, rambut hitam panjang yang diikat sederhana, dan kulit yang mulai menua. Jantungku berdebar kencang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa dan pantas mencintai lagi? Beberapa hari kemudian Arif datang ke rumahku dengan wajah yang tampak gugup. Ia duduk di kursi tamu dan menatapku dengan serius. "Dina," katanya pelan, "aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Jantungku berdebar kencang. "Aku tahu kita berbeda," lanjut Arif. "Aku hanya seorang pemulung, sementara kamu adalah wanita yang luar biasa. Tapi selama ini aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Kamu membuat hidupku terasa lebih berarti. Dan aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia menjadi bagian dari hidupku?" Aku terdiam. Kata-katanya begitu tulus, begitu jujur. "Arif," kataku pelan, "aku juga merasakan hal yang sama." Ia tersenyum lebar dan matanya berbinar-binar. "Malam itu kita berjanji untuk memulai hidup baru bersama. Aku tahu bahwa pernikahan kami akan menjadi tantangan besar. Tidak hanya karena perbedaan status sosial, tapi juga karena aku harus meninggalkan zona nyamanku sebagai seorang janda mandiri. Namun, aku yakin bahwa cinta tidak memandang harta atau kedudukan. Yang penting adalah ketulusan hati." Beberapa minggu kemudian, kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa tetangga dekat dan teman-teman. Arif mengenakan baju batik tua yang sudah ia rawat selama bertahun-tahun, sementara aku mengenakan kebaya sederhana yang dulu kubeli untuk acara keluarga. Meskipun sederhana, pernikahan kami dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Selama beberapa minggu terakhir, aku sering melihat Arif menerima telepon dari orang-orang yang terdengar seperti eksekutif bisnis. Suaranya berubah saat ia berbicara di telepon, lebih tegas dan berwibawa. Aku mencoba menanyakan siapa yang menelepon, tapi Arif selalu mengalihkan pembicaraan dengan alasan bahwa itu hanya urusan pekerjaan kecil. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Arif adalah suamiku sekarang, dan aku harus mempercayainya. Namun ada sesuatu dalam diriku yang merasa bahwa ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan. Bulan pertama pernikahan kami berjalan dengan damai, meskipun ada beberapa keanehan yang aku rasakan. Aku mencoba menikmati hidup sederhana bersama Arif. Semakin lama aku hidup bersamanya, banyak hal-hal kecil yang membuatku merasa tidak nyaman. Awalnya aku mencoba menepis semua kecurigaan itu, meyakinkan diriku bahwa cinta sejati tidak bergantung pada materi atau status sosial. Namun, ada sesuatu tentang Arif yang terasa tidak sesuai dengan apa yang ia tunjukkan padaku selama ini. Misalnya, setiap kali ia menerima telepon dari orang-orang yang terdengar seperti eksekutif bisnis, suaranya berubah drastis. Ia menjadi lebih tegas, lebih berwibawa, bahkan kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang tidak biasa bagi seorang pemulung. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Arif duduk di meja makan sambil membaca dokumen-dokumen tebal. Aku melihatnya dari sudut mataku, heran karena ia tampak sangat serius. "Apa yang kamu baca?" tanyaku pelan, mencoba tidak mengganggunya. "Oh, ini hanya catatan kecil tentang pengelolaan barang bekas," jawabnya cepat, lalu menutup dokumen itu dan tersenyum padaku. "Sarapanmu sudah siap." Aku mengangguk, tetapi rasa penasaranku semakin besar. Dokumen itu tidak terlihat seperti catatan biasa. Ada grafik, angka-angka, dan logo perusahaan yang tampak profesional. Apa yang sebenarnya dilakukan Arif? Keanehan lain terjadi ketika aku pulang lebih awal dari biasanya agar bisa menyiapkan makan malam untuk Arif. Saat aku membuka pintu rumah, aku mendengar suara percakapan dari ruang tamu. Aku berhenti sejenak, ragu untuk masuk. Suara itu terdengar seperti pembicaraan formal,
bukan obrolan santai antara suami istri. Kita harus memastikan proyek ini selesai tepat waktu, kata Arif dengan nada tegas. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Aku terkejut. Itu bukan suara Arif yang biasa aku kenal. Suaranya terdengar sangat berbeda, lebih kuat, lebih otoritatif. Aku diam-diam mengintip dari balik pintu dapur. Di ruang tamu, Arif duduk di kursi dengan laptop terbuka. Ada dua orang berpakaian jas elegan yang tampak sedang berbicara serius dengannya. Aku mundur perlahan, dan jantungku berdebar kencang. Siapa pria itu? Dan apa yang sedang mereka bicarakan? Pikiran-pikiran negatif mulai muncul di benakku. Apakah Arif menyembunyikan sesuatu padaku? Apakah ia benar-benar seorang pemulung? Aku merasa ada rahasia besar yang belum ia ungkapkan. Beberapa hari kemudian, aku melihat Arif sedang membaca koran di ruang tamu. Koran itu bukan koran lokal biasa, melainkan koran bisnis yang biasanya dibaca oleh para eksekutif. Aku duduk di sebelahnya dan bertanya, "Kenapa kamu membaca koran bisnis? Bukankah ini agak aneh untuk seorang pemulung?" Arif tersenyum tipis, tapi ada keraguan di matanya. "Aku hanya ingin tahu perkembangan dunia," katanya pelan. "Siapa tahu ada peluang lain untuk menambah penghasilan kita." Jelas dia padaku dan aku hanya mengangguk. Aku semakin heran. Mengapa Arif begitu tertarik dengan dunia yang sangat tidak relevan bagi pemulung? Walaupun aku masih merasa aneh, aku tetap berusaha menjalani hari seperti biasa. Aku membantu Arif mengumpulkan barang-barang bekas, membersihkan rumah, dan memasak makanan untuknya. Setiap kali aku melihat senyumannya, aku merasa nyaman dan bahagia. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Apakah aku benar-benar mengenal suamiku? Apakah Arif yang selama ini aku kenal adalah dia yang sesungguhnya? Adakah sisi dari dirinya yang belum ia tunjukkan padaku? Malam itu aku pulang lebih awal, karena pesanan menjahitku tidak terlalu banyak. Jadi aku putuskan untuk segera ke rumah untuk memasak makan malam untuk Arif. Namun, saat aku membuka pintu rumah aku melihat pemandangan yang membuatku terpaku di tempat. Di ruang tamu, Arif duduk bersama 3 orang dengan jas elegan. Mereka tampak serius membicarakan sesuatu sambil melihat dokumen-dokumen di atas meja. Suara mereka terdengar seperti percakapan bisnis, sangat berbeda dari percakapan santai yang biasa kami lakukan. Jantungku berdebar kencang, dan pikiran-pikiran buruk mulai berkecamuk. Apa yang sedang mereka bicarakan? Saat aku masuk, Arif menoleh padaku dengan wajah kaget seakan sedang mencoba menutupi sesuatu. "Dina," katanya gemetar dan pelan. "Aku bisa jelaskan, Dina." Jantungku berdebar. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pria-pria ini? Dan apa hubungan mereka MU? Tanyaku dengan suara bergetar. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Ada rahasia besar yang disembunyikan Arif dariku. Arif berdiri perlahan dan mendekatiku. Matanya penuh dengan permohonan maaf. "Maafkan aku," katanya pelan. "Aku bukan siapa-siapa yang kamu kira." Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia katakan. "Maksudmu apa, Arif?" Dengan nada berat, ia berkata, "Aku bukan pemulung, Sari. Selama ini aku hanya menyamar sebagai pemulung. Aku sebenarnya ada CEO dari perusahaan terbesar di kota ini. Nama asliku adalah Arif Rahman. Aku memiliki segalanya, uang, kekuasaan, status sosial. Tapi aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku. Bukan karena kekuasaanku, melainkan karena siapa diriku sebenarnya." Aku terdiam. Semua yang aku ketahui tentang Arif selama ini ternyata hanya kebohongan. Pernikahan kami, cinta yang kurasakan, semuanya terasa seperti ilusi. Aku merasa dikhianati, marah, dan bingung sekaligus. "Jadi selama ini kamu hanya mempermainkanku?" tanyaku dengan marah. "Apakah ini semua hanya permainan bagi kamu?" Arif menggeleng cepat. "Tidak Dina, aku benar-benar mencintaimu. Aku jatuh cinta pada kesederhanaan MU, ketulusanmu dan cara kamu melihat dunia. Aku tidak ingin kekayaanku menghalangi hubungan kita." Arif menghela napas panjang. "Aku ingin memastikan bahwa kamu mencintaiku, bukan karena harta atau kedudukan, melainkan karena siapa aku sebenarnya. Aku takut jika aku langsung mengungkapkan kekayaanku, kamu akan meragukanku. Aku ingin membangun hubungan yang murni." Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku. "Tapi kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Kenapa kamu harus berbohong?" "Karena aku takut," jawabnya pelan. "Aku takut kalau aku mengungkapkan semuanya, kamu akan ragu padaku.
Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mencintaiku atau hanya mencintai apa yang bisa aku berikan. Aku melihat ada kejujuran dalam matanya, meskipun aku merasa terluka oleh kebohongannya. Arif menunduk, menyesal. Aku akan memberimu waktu dan ruang. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Sari. Aku benar-benar mencintaimu, kamu benar-benar wanita yang berbeda, Dina. Kamu mencintaiku apa adanya tanpa melihat statusku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku meninggalkan ruang tamu. Aku bingung harus berkata apa. Malam itu aku tidak bisa tidur. Apakah aku masih bisa bertahan dengan Arif setelah semua kebohongan ini? Apakah pernikahan kami masih bisa bertahan? Beberapa hari setelah pengakuan dari Arif, aku merasa masih belum bisa menerima kenyataan. Aku lebih sering menghabiskan waktu di kamar, memikirkan kejadian yang terjadi 3 bulan terakhir. Aku terus berpikir apakah dia benar-benar mencintaiku? Apakah pernikahan ini hanyalah eksperimen bagi Arif? Aku memutuskan memberi diriku beberapa hari untuk berpikir terkait hubunganku dengan Arif. Selama itu, Arif memberiku ruang. Arif menjadi tidak banyak berbicara, hari-hari itu semakin berat bagiku dan Arif. Hubungan kami terasa penuh kejutan, tapi aku mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kami hindari. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Arif. Ia terlihat seperti merasa bersalah, dia terlihat seperti kehilangan arah. Aku mencoba beraktivitas seperti biasa, membantu dengan aktivitas ringan, membersihkan rumah, dan menemani Arif. Namun pikiranku selalu teralihkan oleh rasa khawatir dan aku masih belum bisa memutuskan. Suatu hari, saat aku berjalan di pasar yang penuh dengan pedagang sayur dan buah, aku mendengar percakapan ibu-ibu yang sedang berdiskusi. "Kamu tahu kan tentang pemilik PT Rahman GR itu?" kata salah satu dari mereka. "Iya, katanya dia jatuh cinta pada seorang janda biasa," jawab yang lain. Aku terkejut mendengarnya. Ternyata cerita tentang Arif sudah tersebar luas di masyarakat. Apakah ini yang membuatnya begitu tertekan akhir-akhir ini? Saat aku pulang ke rumah, aku melihat Arif duduk di halaman belakang, tampak murung dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku duduk di sebelahnya dan berkata pelan, "Aku mendengar orang-orang membicarakanmu di pasar tadi." Arif mengangkat kepalanya, matanya penuh kekhawatiran. "Aku minta maaf, Dina," katanya. "Aku tak pernah berniat menyembunyikan semuanya darimu. Kamu tahu, aku mencintaimu bukan karena hartaku, tapi karena siapa aku sebenarnya." Aku merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Ia mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan dengan caranya yang salah, namun niatnya tetap tidak bisa disangkal. Aku bisa melihat kesungguhannya. Aku tidak tahu kemana arah hubungan kami akan berjalan, tapi satu hal yang pasti, kami harus saling memahami.